biasanya di Autoride Max itu kita kan mereview kendaraan beroda 2, roda 4, ataupun roda yang kelebihan, kayak misalkan truk ya. Cuma sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk mereview kendaraan beroda 3. Jadi inilah Bentor khas Kanada, BRP Can-Am Ryker 900. Oke, pertama-tama gue mau bahas soal riding posisinya. Jelas karena ada fitur U-Fit, ya gue yang postur tingginya cuma 167 cm ya, emang rada bantet dibanding reviewer lain. Ini tuh pakai Ryker udah nyaman banget. Karena mau posisinya kita cruising yang nyaman atau mau posisi yang sigap kayak ala-ala Street Fighter gitu rada bungkuk, ini tuh bisa banget di Can-Am ini. Karena kan jarak stang sama footpacknya atau tumpuan kaki itu bisa diatur. Jadi fleksibel untuk beragam postur masyarakat Indonesia. Terlebih joknya juga suportif. Jadi lumayan nopang badan biar nggak jomplang ke belakang. Walau catatan untuk Can-Am, ini untuk riding jarak jauh joknya kurang tebel. Jadi lama-lama bikin pegel nih. Terus juga soal footpack atau tumpuan kakinya tuh dia full besi semua. Jadi rada licin kalau misalkan kita mau manuver. Kadang-kadang kaki tuh kalau kita manuver mendadak suka lepas dari footpack. Nah, coba kalau misalkan dipasangin atau dilapisin karet, biar kakinya tuh di bagian kaki lebih ngegrip. Nah, ini pasti bakal lebih bagus. Kenapa feel berkendara dari Can-Am Ryker ini berbeda dibandingkan dengan kendaraan yang lain? Karena motor ini berjenis trike dengan desain tadpole. Jadi kayak cebong dia istilahnya ya. Jadi roda depan itu ada 2, sementara roda belakangnya itu ada 1. Jadi tolong jangan dibandingkan dengan Tosa ataupun Nozomi ya. Ini beda jauh, bener, beda jauh. Tapi kalau dibandingin sama Bentor, bisa juga sih. Di bagian depan sini dia ada radiator ya. Jadi kalau model yang terdahulu kan radiatornya di kaki dan itu panas banget ya, deket banget sama kaki. Jadi radiator sekarang udah di depan, jauh sih. Cuma emang suara noise fan-nya itu masih kedengeran banget saat riding. Terus lanjut ke bagian perlampuannya. Nah, kalau kalian lihat di brosur aslinya ya di Kanada, itu sebenarnya lampu depan yang ini nih 2 proyektor yang kayak kepala hiu martil itu nggak ada sebenarnya. Jadi khusus untuk di luar Kanada, lampu utamanya itu bisa dipasangkan LED. Karena di Kanada sendiri motor tidak boleh menggunakan lampu LED, dia harus halogen. Makanya di luar Kanada kita dapat lampu 2 nih LED. Cuma oke, dia masih nyambung kok desainnya. Terus di depan sini juga ada bagasi 7 liter yang bisa muat tas pouch lah, tas pouch bag atau apapun yang kecil. Tapi nggak bisa naruh tas tenteng gitu ya, tas-tas yang di punggung. Nah, di bagian sampingnya ini kelihatannya ya kalau misalkan kita tutup bagian roda depannya, belakangnya tuh bener-bener kayak motor berjenis minor fighter banget. Jadi dengan jok yang dipapas habis. Jadi bener-bener ini cuma single seat. Tapi kalau kalian mau ditambah kursi pembonceng, itu ada aksesorisnya. Jadi mountingnya ada di dalam sini nih. Itu buat naruh bracket yang bisa dipasangin jok dan juga bisa buat naruh barang. Seperti itu. Terus ada Easter egg nih di lambang Ryker. Nih, Rykernya ini Y-nya dimerahin. Tuh, ada konfigurasi rodanya. 2 di depan, 1 di belakang. Ini detail logo yang bagus dari Can-Am. Bener-bener keren sih. Nyambung sama desainnya. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Lampu full LED, dari mulai sen sampai stop lampnya udah LED. Nah, motor ini kan juga bisa mundur ya. Dia nggak ada lampu mundur ya. Lampu mundur itu diganti dengan hazard. Jadi kalau misalkan kita masukin gigi ke transmisi mundur, itu hazard itu bakal nyala. Jadi sen kiri kanan bakal aktif dan dia bakal bunyi dulu untuk menandakan kalau motor ini bakal mundur. Gitu. Jadi biar nggak kena orang-orang sekitarnya. Nah, untuk kaki-kakinya sendiri, roda depan 2 ini dia menggunakan ring 16 dengan profil 165/60. Dia memakai ban Kenda sih, kayak ban sepeda ya. Terus yang membedakan dari motor-motor trike lainnya itu sudah menggunakan kaki double wishbone. Jadi bener-bener feel berkendaranya tuh kayak mobil banget, jadi beda. Kayak yang tadi gue bilang di awal. Terus shocknya dia coilover walaupun tidak ada preload adjust. Nggak kayak di monoshock belakang. Nah, di bagian belakang, armnya itu kelihatan gede ya. Karena di bagian kiri ini, di atas knalpot itu arm juga nih. Jadi castingnya kelihatannya gede, cuma ternyata dia 2 pieces. Jadi terdiri dari 2 bagian, yang dimana ini tuh bisa dicopot. Jadi untuk ngebuka couple gardan dan lain sebagainya, itu terpisah. Jadi biar lebih mudah untuk maintenance, seperti itu. Terus, ngomongin soal suspensinya, dia udah ada preload adjust, monoshock.
Dan remnya ke tiga rodanya ya, itu sudah disc brake dari Nissin semuanya. Nah, tapi untuk tipe yang tertinggi, jadi kalau yang kita bawa ini kan Ryker versi standar ya, yang 900. Dia ada versi yang rally. Nah, suspensinya itu dari Kayaba, semuanya ketiga-tiganya itu bisa di-adjust dari mulai preload dan depan belakangnya. Itu bisa di-adjust. Nah, ngomongin soal bodinya, ini bener-bener kalau soal body dia bisa di-bespoke. Warnanya macem-macem, ada banyak banget. Nah, itu dari mulai body, jok, sampai aksesoris, Can-Am atau BRP itu nyiapin semuanya, bener-bener. Jadi ekosistem modifikasinya itu udah disiapin semua sama BRP dan itu bener-bener nice. Jadi tinggal plug and play, bagus banget. Untuk mesinnya sendiri, Ryker menggunakan Rotax 900cc dengan output sebesar 82 horsepower dan torsi hingga 79,1 Nm. Ya dengan bobot kering 280 kilo ya. Torsinya sih ngangkat banget ya. Ini galak, sadis banget. Pas dicoba kita riding tuh bener-bener sedikit nggak kontrol, tapi untungnya ada TCS, ada stability control, ada ABS. Jadi motor ini gampang dikendalin walaupun di awal tarikan gas itu dia liar, bisa. Nah, tangki bensinnya sendiri dia berkapasitas 20 liter dengan fuel consumption waktu pas kita bawa ya ke Sentul, dari Pondok Indah ke Sentul itu dapat 9,5 liter per 100 km. Berarti artinya dapat 1:10,5. Yang dimana expander aja lebih irit dibandingkan motor ini. Tapi ya, udahlah ini kan motor rekreasional ya, jadi bisa dikompromi. Oh iya, Rotax 900cc ini juga dipasangkan transmisi CVT, jadi dia otomatis dan tenaganya disalurkan ke roda belakang lewat gardan. Jadi impresi berkendaranya itu kayak motor gardan kebanyakan ya. Dia tarikan awalnya bakal ada bunyi cetak, terus ban belakang tuh bakal geol dulu, goyang, nah baru pas jalan lancar. Enak nih kalau dibawa riding jauh tuh motor gardan lebih enak. Nah, sekarang kita ngomongin soal posisi berkendaranya dulu. Iya, kita naik. Tinggi kursinya sendiri itu sebenarnya nggak tinggi, 597 mm. Tapi pas didudukin dia langsung ambles. Dan ground clearance itu cuma 97 mm. Jadi kalau misalkan kemarin di Sentul ada yang beratnya 100 kg, itu dia bakal mentok. Jadi kalau lewatin polisi tidur tuh ada beberapa kali momen dia mentok. Gitu. Jadi ngeri sih sebenarnya. Cuma aman-aman aja kalau ngelewatin gundukan gitu atau gimana, dia kayak mobil sifatnya gitu. Nah, oke, lanjut lagi balik ke posisi berkendara. Untungnya dia ada fitur U-Fit yang dimana dari mulai stang dia bisa diatur, jadi bisa di setting maju mundur, sama kakinya, footpacknya itu dia bisa diatur, jadi dia bisa di slide. Bahkan termasuk remnya nih. Nah tuh dia kelihatan tuh minyak remnya juga ikutan maju mundur. Nah, agak keras settingannya. Terus untuk pengoperasiannya sendiri, di handlebar itu tidak ada sama sekali tuas. Jadi mau kopling atau rem depan sekalipun itu nggak ada. Dia cuma gas, yang operasi di sini, konfirmasi, udah kosong aja. Jadi tangan kita nganggur, bener-bener nganggur. Karena ya itu transmisinya itu CVT. Jadi ya udah pengoperasian tuh bener-bener kayak mobil banget. Semua rem jadi di kaki, depan belakang tuh udah tinggal dioperasiin lewat kaki aja. Nah, sekarang kalau mau menyalakan Can-Am Ryker 900 ini, ritualnya banyak banget nih. Pertama, kuncinya kita dapat kunci rem parkir sama ini nih kunci utamanya. Dia kunci ATV, emang bentuknya tinggal colok. Karena kalau misalkan di ATV kan kalau jatuh accident dia nggak gampang patah. Gitu. Jadi kalau misalkan jatuh atau gimana kan dia langsung tuh gampang copotnya. Jadi ini dicolok dulu kalau mau nyalain. Lihat. Nah, ini kita pencet starternya sekali. Terus konfirmasi dulu gasnya itu kita putar ke depan sampai ada bunyi. Kita injek rem, baru nyalain. Nah, baru bisa nyala. Emang ritual agak ribet, tapi kalau misalkan udah terbiasa enteng, lancar. Nah, jadi di panel instrumennya itu dia berukuran 4,5 inci. Monokrom, dia digital tapi ya, digital monokrom, cuma dia informatif banget. Jadi di atas itu dia ada jam. Kalau kita pencet atasnya dia ada odometer, trip A dan trip B. Lalu di bawahnya itu dia ada tunjuk RPM, terus ada fuel consumption. Nah sini tapi dalam hitungan liter per 100 dan average ya, jadi bukan real time fuel consumption. Lalu ada range bensinnya, nah, dia di sini.
range bensinnya, lalu ada setting. Nah, di setting ini kita bisa rubah nih unitnya, itu dari kilometer per hour bisa ke mile per hour. Ya, coba kita ubah. Tuh, jadi dia mile per hour, sama atasnya juga berubah unitnya. Jadi dua-dua yang di atas ini berubah. Kita balikin lagi, terus ada units, ada reset fuel consumption, ada setting brightness, ada pengaturan jam, dan udah. Oke, jadi itu untuk panel instrumennya. Digital monokrom tapi informatif. Bagus. Jadi nggak terlalu ngedistraksi cara berkendara kita juga. Nah, lalu di bagian stang simple banget sih, kayak motor-motor kebanyakan. Cuma ada engine cut off, tombol starter, dim, tapi sayangnya nggak ada pass beam, jadi nggak langsung mencet, kita mesti geser. Nggak ada hazard juga, so tidak Moge approve. Dan ada klakson. Nah, klaksonnya klakson mobil. Yang sebenarnya bawaan dari Kanada itu klaksonnya cuma satu, tapi masuk ke sini BRP Indonesia merubahnya jadi 2 klaksonnya, jadi kayak klakson mobil. Itu gerakan yang bagus sih, soalnya kalau misalkan ini masih pakai klakson motor, takutnya orang-orang ngira motor yang ngelewatin itu motor kecil, takutnya, makanya dipasangin klakson mobil. Gitu, bagus sih. Soal handlingnya, nah ini yang unik dari si motor atau trike ini. Walaupun posisi ridingnya motor banget, tapi begitu jalan, beda jauh rasanya sama motor. Ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya itu 2 roda di depan dengan double wishbone yang sebelumnya gue sebutin. Ini tuh ngebuat handlingnya tuh persis kayak kita bawa mobil, tapi bukannya menggunakan setir, malah menggunakan stang. Jadi yang biasanya kita lean in atau miring-miring ya untuk ngebawa bodi motor ikut belok, di Ryker ini kita lean in untuk ngelawan G-force ketika belokin si Ryker ini. Jadi kan pas belok itu G-force ini akan ngebuang badan kita berlawanan dengan ketika kita belok. Jadi arah beloknya itu bakal ngebuat badan kita tuh ngelawan badannya. Beloknya ke kiri, badan kita akan kelempar ke kanan gitu. Nah, makanya kita lean in atau miring tuh berlawanan dengan G-force biar badan kita nggak kelempar. Jadi di sini tuh emang apa ya? Ya kalau nggak siap ngelawan G-force-nya ketika belok, ya siap-siap gantian motor ini yang lempar badan kalian ke arah yang berlawanan. Oh ya, ingat, Ryker ini nggak kayak si kakaknya, Spider, yang udah ada power steering. Jadi ketika manuver stop and go memang agak berat. Barulah saat jalan, motor ini bisa luwes zigzag. Nah, belum lagi ngomongin soal output dari mesin Rotax 900cc-nya nih. Tenaganya kan 82 horsepower dengan torsi 79,1 Nm langsung ke roda belakang lewat gardan. Ngebawa motor yang berat keringnya itu 280 kg. Oke, gardan emang bikin power loss banyak. Terlebih bobotnya si Ryker ini nggak ringan-ringan banget ya. Boyo dong. Oh justru enggak. Torsinya kelewat galak. Gila emang. Buka gas dadakan aja. Ban belakang tuh gampang banget spinnya. Untung masih ada traction control. Jadi ketika spin itu bukaan gas langsung dibatasi. Masalahnya ketika mau nyusul nih, gue habis nyalip. Buka gas kegedean dikit, itu ban belakang bisa spin. Belum lagi buntutnya tuh bisa kemana-mana sebelum traction control intervensi. Kan jadi kelihatan arogan, padahal emang motornya aja yang galak. Nah, untuk ngatur keluaran tenaga si Ryker, trike ini tuh ada 3 mode berkendara. Yang pertama, yang paling kalem itu Eco Mode, dimana responsivity-nya tuh ada jeda, jadi kayak ngaret dulu baru narik. Nah, terus standard mode yang responsivity-nya jadi lebih baik, walaupun tetap ada jedanya, tapi lebih minim. Tarikan awalnya juga masih bisa dikontrol. Lalu yang paling beringas itu ada sport mode. Nah, di mode ini traction control tuh mati dan responsivity-nya jadi jauh lebih responsif dibandingkan dengan eco mode. Jadi gaya berkendaranya ini jauh lebih galak di sport mode. Sampai bisa bikin buntut si Ryker ini happy kemana-mana. Nah, ya istilahnya tail happy lah ya. Terlebih di sport mode ini gue sempet nyentuh 144 km per jam. Yang dimana bukaan gasnya tuh masih bisa ngisi. Jadi kalau misalkan jalur lebih panjang nih, ini gua rasa bisa dapet 150 km per jam. Ngebayangin emang potensinya tuh si Ryker ngeri banget. Sadis. Oh ya, riding mode-nya ini bisa diubah on the go. Jadi nggak perlu berhenti, kita bisa rubah riding mode-nya ini sambil jalan. Cuma ya walaupun galak, Ryker ini udah dilengkapi oleh fitur ABS, traction control, dan stability control. Terlebih untuk manuver mendadak terus belok tajam, itu nggak perlu takut trike ini bakal ngangkat satu bannya terus kebalik.
Karena kalau trike ini udah ngebaca ada satu ban yang ngangkat, dia bakal intervensi lewat rem depan. Oke, contohnya nih ya, misal yang ngangkat itu ban kanan. Nah, bagian ban yang berlawanan, tepatnya rem depan yang kiri, itu otomatis neken. Jadi buat ngejetohin si ban kanan yang ngangkat. Nah, sistemnya tuh ngelawan, biar ban kanannya itu bisa napak lagi. Jadi, istilahnya kalau misalkan udah miring, ya langsung remnya nih bakal intervensi. Emang Can-Am ngebuat Ryker itu jadi trike buat petakilan sih, bener. Soal suspensinya juga unik nih. Nah, karena bentuknya yang emang konfigurasinya reverse trike atau tadpole trike ya, cebong trike. Pas lewat jalan gak rata, kalau ban depan yang lewatin tuh feel kayak mobil. Tapi giliran roda belakang udah ngelewatin jalan gak rata, nah baru balik lagi feel kayak motor. Jadi apa ya, kalau misalkan kita ngelewatin lobang atau apa tuh ngindarnya agak susah. Karena kiri kanan ada roda, pas di tengah dia ada roda lagi. Jadi tinggal pilih mau roda mana yang masuk ke lubang. Nah, cuma emang sih karena suspensinya itu udah bisa diatur ya, yang bagian belakang di tipe standar ini. Bagian preloadnya itu jadi keempukannya tuh dapet tetep. Namun tidak mengurangi kecekatan dari si handlingnya. Jadi nggak ada yang dikorbanin sama sekali. Good job, nice Can-Am. Kalau ngomongin soal pengeremannya, tuas rem Ryker kan semuanya ada di kaki ya. Jadi feel-nya sih pas diinjek itu padet banget. Butuh tenaga untuk injek remnya memang. Tapi ini masih bisa ditakar. Jadi kita bisa perhitungan nih, si Ryker ini mau berhenti dengan jarak segimana. Nah, cuma karena semua remnya itu ada di kaki, jadi tangan di stang tuh tugasnya cuma buat buka gas aja. Gak ada kopling, ya, dan gak ada pengereman kan. Jadi karena ini juga CVT juga, otomatis ya Ryker ini matic istilahnya ya. Jadi tangan nganggur, bener-bener nganggur. Ya kayak tangannya jomblo deh, nganggur, gak ada yang megangin. Overall gue bisa bilang Can-Am Ryker 900 ini punya rasa berkendara yang unik dibandingkan dengan moge atau bahkan mobil sekalipun. Karena dari segi riding position, handling, tenaga, sampai pengereman pun punya keunikan tersendiri. Emang trike buat pengejar adrenalin banget sih buat petakilan. Sesuai sama moto iklannya, ride like no other. Oke, itulah impresi berkendara dari Can-Am Ryker 900. Jadi emang motor ini buat recreational ya, secara namanya Bombardier Recreational Product. Jadi walaupun motor ini memang buas ya, dengan horsepower dan torsi sebesar itu, lewat roda belakang mudah untuk spin, tapi dengan teknologi traction control, stability control, dan juga ABS, bahkan ada hill start assist juga, dia adalah motor yang untuk pemula pun bener-bener bisa dikendaliin. Jadi kalau kalian yang mau baru mulai mencoba untuk menggunakan trike, ini adalah pilihan yang tepat. Jadi Ryker 900 ini dibanderol seharga 470 juta untuk tipe standar on the road, dan untuk tipe paling atasnya rally itu dibanderol seharga 520 juta on the road. Dan semua tipe tersebut bisa di bespoke lagi, hampir semua partsnya dari mulai bodi, suspensi, bahkan sampai ke aksesoris-aksesoris itu benar-benar bisa di custom oleh BRP-nya sendiri. Jadi bukan aftermarket sebenarnya. Aftermarket itu tinggal plug and play ke Can-Am-nya ini. Jadi bener-bener personalisasinya itu bagus banget bespoke-nya. Nah, untuk tipenya sendiri di segmen Can-Am itu dia berada di bawah Spider kakaknya. Spider sendiri bermesin 1300 cc, yang dimana emang mobil banget sih. Walaupun ini juga mesinnya inline 900 cc, yang dimana mendekati mobil LCGC. Nah, untuk kalian ya yang beli motor ini, si Can-Am Ryker 900 ini tuh sebenarnya sudah dibeli oleh hampir ratusan orang yang beli. Jadi kalian kalau misalkan di jalan ya bisa jalan bareng, jadi motornya nggak gede sendiri gitu di jalanan. Terus untuk kategori SIM-nya nih, banyak orang yang kemarin komentar ya nanya, ini masuk ke SIM mana bang? A apa C gitu kan. Nah, di STNK trike ini masuk ke segmen motor, dan SIM-nya itu SIM C2 karena cc-nya memang 900 cc. Untuk rodanya sih fleksibel ya peraturannya. Jadi itu aja impresi berkendara dari Can-Am Ryker 900. Terima kasih banyak untuk Can-Am On Road Indonesia telah menyediakan unit test. Lalu terima kasih juga untuk Hierarchy Coffee yang telah menyediakan tempat dan juga minuman-minuman segarnya.
So, itu aja review dari Autonet Max kali ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk tunggu-tunggu video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, sampai ketemu di video selanjutnya. Aman. Gila loh Bana, gua ini Kenda bagus juga ternyata. Oh gitu, hujan. Oh, tapi gua belum yang U-turn, Kang. Gimana? Untuk kalian ya yang beli motor ini, si Can-Am Ryker 900 ini tuh sebenarnya sudah dibeli oleh motornya keren banget, Mas. Minta duit tuh, minta duit. Pak, ini masuknya motor apa mobil? Motor. Motor. Oh iya, pakai flash bisa?